Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa an'amana bi dukhuli syahri ramadan alladzi fiha yuqawwi imanina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina qurrata a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Bapak Sumarjono, selamat datang di Jawa Tengah. Selamat bertugas untuk mengembangkan perekonomian sekaligus pengawasan terhadap keuangan di Jawa Tengah. Juga hadir Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Ibu dari Suryaningsih. Ini kunjungan balasan, kalau tadi pagi kita dihadirkan oleh BI, ada juga dari OJK, sekarang kita di OJK dengan peserta dari BI juga. Juga hadir Direktur Pengawas dari OJK KR3 Jawa Tengah dan DIY Bapak Heru Prasetyo, ada Kepala OJK di Jawa Tengah atau DIY, ada pimpinan Asosiasi Industri Jasa Keuangan, pimpinan Industri Jasa Keuangan di Jawa Tengah, juga ada dari Sekda, dari beberapa dinas perbankan. Tidak kalah menarik para pelaku usaha UMKM yang ada di Jawa Tengah pada sore kali ini. Tentu pertama, sebagai insan yang beriman patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore kali ini kita bisa berjumpa, bisa bertemu dalam acara yang menurut kami ini menarik. Kalau kita itu sering dikatakan kan ya, kita sering mendengar bahwa sedekah itu kalau bisa tangan kanan kita yang mengetahui, tapi tangan kiri tidak boleh mengetahui. Dari hadis ini ada seorang ulama, yaitu ahli tafsir Syekh Qurtubi, mengatakan ayyatasaddaqa ala dha'ifi al-muqtasibun fi surati syira litarabbah sil'atuhu aw rafa'a qimatuha wastahsanah. Jadi artinya itu dia bersedekah kepada orang yang lemah dengan cara membeli dagangannya, itu lebih baik. Karena dengan seperti ini itu kita menutup tangan kiri kita untuk tidak mengetahui, karena tanpa tidak sadar kita membeli hanya untuk bersedekah. Karena apalagi kalau kita mau menambahi dari apa yang mestinya mereka jajakan. Dan ini yang biasa dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Yang kedua, tentu kita patut bersyukur pada sore kali ini itu mengajak kepada seluruh masyarakat berbagi. Di dalam Islam, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa itu sangat dianjurkan, saling tolong menolong. Dan di saat ini kita masuk ke era itu, ke fase itu, saling menolong. Dan keberkahan ketika seorang kaya, seorang mampu itu membeli, salah satunya adalah membeli dagangan-dagangan atau membeli produk-produk ada di bawah kita. Nah, ini kita dari pemerintah, dari perbankan, ini tentu memiliki binaan di salah satu UMKM yang saat ini menjajakan produknya. Maka di sini memang sudah saatnya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membaca kitab aja karya Imam Ghazali. Kenapa saya mengangkat kitab Imam Ghazali ini menarik? Ada dua harapan yang sekaligus kita angkat pada sore kali ini. Yang pertama adalah beliau menjelaskan di dalam kitab Bidayah Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah atau hidayah itu ya kebukaannya hati kita untuk mengetahui hubullah, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam kitab ini beliau menjelaskan, mengatakan iklam, ketahuilah
anna awamirallahi ta'ala faraidun wa nawafilun, bahwa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah sebuah ibadah fardu, yang kedua adalah ibadah sunnah atau biasa kita sebut dengan nawafil. Lalu yang menarik, Imam Ghazali menerangkan fal faraid, fal fardu, ibadah yang fardu itu mengajak kepada ekonomi. Beliau menyampaikan fal fardu rasul mal. Sholat fardu itu adalah modal yang paling utama, uang yang paling utama, artinya modal. Wa huwa aslu tijarah. Fardu itu pokoknya perdagangan. Kalau kita bicara tentang pokok perdagangan, maka itu adalah modal. Yang menarik bahwa Rasul Mal ini akan tahsulun najah, akan sampai kepada kesuksesan. Artinya apa? Kalau di dalam ekonomi, ilmu ekonomi, Rasul Mal atau modal itu tidak boleh berkurang, tidak boleh dihilangkan. Begitu juga ibadah fardu, kewajiban itu tidak boleh dihilangkan. Kalau kita ingin husulun najah, sampai kesuksesan, maka yang wajib itu juga harus kita lakukan. Nah, permasalahannya sekarang, apakah kesuksesan itu hanya cukup sukses saja? Tentu tidak. Kesuksesan itu harus ditingkatkan. Nggak boleh berhenti saja sukses, masuk surga saja, ya nggak mau. Kita pengennya ya masuk surga, dekat dengan Nabi, dekat paling enggak ya dekat dengan para ulama lah. Kalau nggak pengen lagi ya paling dengan orang-orang yang soleh. Itu kira-kira seperti itu. Kita nggak mau hanya masuk surga saja. Maka di sini wan nawafil huwa ar-ribhu. Sunnah itu adalah untuk menaikkan hasil dari Rasul Mal, itu melakukan sholat sunnah atau ibadah-ibadah sholat. Wabihi al-fawzu bid-darajat, dengan melakukan kesunahan maka derajat kita, derajat kemenangan kita akan semakin naik. Lalu Rasulullah SAW di dalam kitab ini disebutkan satu hadis, yang mana hadis qudsi, yang mana kalau kita bicara tentang hadis qudsi itu hadisnya dari Nabi, tetapi perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disampaikan yaqulullahu taala ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimisli ada'i ma iftaradtuhu alaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun. Banyak orang-orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa mendekatkan kepada Allah dengan apa-apa yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Akan tetapi tidak hanya cukup dengan ibadah fardu saja, maka ibadah yang sunnah itu juga akan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau kita ingin sukses, yang utama harus kita munculkan pertama. Tadi modalnya harus kuat dulu. Kalau modalnya mau kuat, maka kita dekatkan dengan keuangan. Di sini ada perbankan. Kami mengajak kepada keperbankan. Tadi disampaikan Pak Sekda, kalau nek minjemi ya ojo dijolno, tapi juga harus didampingi. Supaya apa? Kewajiban itu ditunaikan. Kalau kewajiban saja tidak bisa ditunaikan, maka tidak akan muncul ar-riba. Hasilnya itu tidak akan muncul. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kaitannya dengan ibadah, saya ingin mengajak
bahwa akhir-akhir ini banyak orang itu mendekatkan diri kepada Allah bukan karena fardu atau kewajiban, tetapi lebih kepada nawafil atau ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Seperti ketika kita melakukan bulan Ramadan, kalau ada orang keluar waktu taraweh, itu biasanya kalau di kampung itu dicemooh. Kamu kok nggak melakukan sholat taraweh? Padahal itu kan sunnah. Tetapi kalau ada orang yang tidak melakukan puasa, itu seolah-olah biasa saja di lingkungan kita. Sama halnya ketika kita menutup bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu tutupnya itu bukan sholat Idul Fitri, tetapi zakat fitrah. Tapi orang tidak banyak memperlihatkan atau mengajak zakat fitrahnya, tetapi mempersiapkan besok yang dimusyawarahkan kalau menjelang Idul Fitri itu, besok sholatnya di mana, tempatnya bagaimana. Lupa menyiapkan bagaimana kita memfasilitasi zakat fitrah. Dan dari zakat fitrah inilah timbal balik sebenarnya tidak hanya di bulan puasa toh. Kalau di bulan puasa kami panjenengan itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan bagaimana beratnya lapar. Tapi ada satu masa orang-orang miskin ini juga harus merasakan bagaimana nikmatnya orang yang memiliki harta. Apa itu? Mereka menerima zakat fitrah. Zakat fitrah inilah yang mana untuk orang-orang yang tidak mampu merasakan, oh gini ya nikmatnya. Kalau bisa merasakan kenikmatan itu akan muncul, oh bagaimana ya untuk supaya kita senantiasa ada di kenikmatan tersebut. Muncul ide, datang ke Bu Ema, minta difasilitasi pelatihan untuk membuka sebuah usaha. Anak pelatihan itu Bu Ema, mungkin di BI, nanti kalau sudah lulus di Bu Ema ke BI atau ke perbankan yang ada di sekitar kita untuk ditambahin modalnya. Nanti kami di pemerintah ini yang fungsinya tugasnya untuk mendagangkan atau mempasarkan. Tadi ada kerjasama dengan Shopee, ada Blibli. Yang dari Jawa Tengah mana Bu namanya? Bangkon Jatan, bukan yang dari Jawa Tengah yang di Pemalang itu yang anak-anak muda itu yang menciptakan aplikasi Commerce dari Purbalingga. Ini kita rangkul semuanya. Dan tentu kami juga ingin mengajak kepada kawan-kawan para pelaku UMKM. Ini saya melihat bagus. Kemarin kami dari Amerika ada pameran makanan. Ternyata kemarin yang mohon maaf ini ada BI ya. BI kemarin itu ke Amerika pameran yang sebesar itu, yang dibawa produknya hanya satu. Pelakunya apa yang diajak ke sana. Gimana kalau kita ajak para pelaku ini, kita tawarkan ke sana. Ini kan lebih menarik. Saya tanya, boothnya berapa harganya? 800.000 Pak, 800 juta Pak. Masa pemerintah provinsi nggak bisa? Tahun depan insya Allah kita coba anggarkan ke sana. Kita antarkan produk-produk UMKM kita ke Amerika. Siapa tahu di sana akan lebih banyak pembelinya, banyak peminatnya. Milik kita sebenarnya potensinya besar. Nah ini kita masuk ke ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling menolong. Kami di pemerintah menolong para pelaku UMKM dengan niat tentunya untuk kebaikan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga itu menjadi pahala. Nah ini peluang-peluang ini insya Allah kami akan mengarahkan ke sana. Bagian dari ibadah Bapak Ibu, bagian dari ibadah kita yaitu menolong para pelaku UMKM. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ingin saya baca dikit aja. Walan tasila ayyuhat talib ilal qiyam bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadatika wa anfasika min hina tusbihu ila hina tumsi.
Di sini Imam Ghazali menutup pembahasan tentang keimanan itu. Beliau menyampaikan, kita itu dianggap tolib sama Imam Ghazali karena kita memang tidak pada marhalah itu. Kalau kita membaca kitab ini Pak, menarik Pak. Imam Ghazali itu mulai dari bangun tidur, membaca doa, wudhu. Setelah itu wudhu, itu mulai dari membasuh muka. Ingat bahwa nur cahaya itu ada di dalam air wudhu. Belum membasuh tangan langsung didoakan juga. Ingat, oh ya, nanti yaumil kiamat itu kita akan dihisab, akan mendapatkan buku rapot. Kalau rapotnya itu diterima oleh tangan kanan, maka kita akan naik, kita akan najah, kita akan menang. Tapi kalau diterima tangan kiri atau di belakang punggung kita, maka kita masuk ke neraka. Dengan mengingat wudhu itu, beliau juga menyertakan doa. Ya Allah, ketika membasuh tangan kanan itu wudhu, ya Allah, selamatkanlah tangan kanan saya ini dan jadikanlah tangan kanan kami ini yang menerima hasil rapot panjenengan ketika yaumul kiamat. Ketika membasuh tangan kiri, dibaca doa lagi, ya Allah, tangan ini jangan sampai engkau jadikan penerima daftar terakhir. Jadi menikmati betul beliau di dalam kitab ini. Artinya di dalam kitab ini beliau menyampaikan kita tidak akan bisa sampai kepada kemenangan itu apabila hanya kita melakukan aktivitas ibadah sebagai kewajiban saja. Tidak kita hadirkan hati kita, tidak kita hadirkan tubuh kita. Dan yang menarik di dalam hadis qudsi tadi, ketika kita sudah najah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai hambanya dengan tanda-tanda spesifik yang disebutkan oleh Allah dalam hadis ini. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencintai hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperdengarkan kepada telinga kita perkara-perkara yang baik, akan memperlihatkan mata kita perkara-perkara yang baik, akan menjalankan tangan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dan menjalankan kaki kita kepada tempat yang baik. Ini Allah kalau sudah mencintai. Nah, dari sini mari kita renungkan, apakah ini sudah ada di dalam hati kita? Apakah kita masih senang mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran atau mendengarkan ceramah, atau masih senang untuk mendengarkan yang lainnya? Mata kita apakah senang melihat Al-Quran daripada melihat drakor? Kira-kira seperti itulah. Atau tangan kita, kaki kita ini sudah mudah untuk kita ajak baik atau tidak? Kalau itu belum, mari kita tingkatkan dua amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu fardu, dan kita tutup fardu kita dengan sunnah. Ini peringatan dari Imam Ghazali kepada kita semua untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita di bulan yang suci, bulan yang penuh barokah ini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.